Selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Ini adalah ruang di mana kita belajar menata hati, memahami rasa yang mengikat, dan menemukan cara untuk memulihkan diri. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap waktu yang kamu jalani selalu saja dihantui oleh bayangan dia? Seseorang yang pernah singgah di hatimu, meninggalkan jejak yang begitu kuat, sampai-sampai tak peduli apapun yang kamu lakukan, pikirannya selalu saja muncul. Rasanya melelahkan, bukan? Seperti kamu terus-menerus berjalan, membawa beban yang tak pernah bisa kamu lepaskan. Kamu makan, kamu bekerja, kamu bahkan tertawa dengan teman-temanmu. Tapi di balik itu semua, dia tetap hidup di kepalamu. Dan yang lebih melelahkan lagi, kamu tidak tahu bagaimana caranya agar semua itu berhenti. Hari ini, kita akan membahas bersama-sama bagaimana caranya agar kamu bisa sedikit demi sedikit melepaskan jerat itu. Bukan berarti menghapus dia sepenuhnya, karena yang pernah singgah akan selalu punya tempat di sudut hati. Tapi bagaimana agar kamu tidak lagi terpenjara olehnya? Mari kita mulai perjalanan ini. Satu langkah kecil yang bisa menjadi awal kebebasanmu. Satu, memahami bahwa pikiran itu manusiawi, bukan kutukan. Pertama-tama, kita harus mulai dengan menerima kenyataan bahwa apa yang kamu rasakan itu wajar, sangat manusiawi. Banyak orang merasa malu atau bahkan marah pada dirinya sendiri karena mereka tidak bisa berhenti memikirkan dia. Mereka merasa gagal move on. Mereka merasa lemah. Mereka merasa, seharusnya aku bisa lebih kuat. Seharusnya aku tidak selemah ini. Tapi kamu harus tahu bahwa setiap orang yang pernah jatuh cinta, apalagi cinta yang dalam, pasti akan mengalami fase di mana pikirannya dipenuhi oleh sosok itu. Karena cinta meninggalkan jejak yang sangat kuat di pikiran dan hati kita. Ini bukan kutukan, ini adalah proses alami dari rasa kehilangan, rasa rindu, dan rasa ingin kembali yang tertahan. Masalahnya, banyak dari kita tidak diajarkan bagaimana cara menghadapi pikiran yang berulang-ulang ini. Kita hanya diajarkan untuk lupakan saja, seolah-olah dengan menekan tombol delete maka semuanya akan hilang. Padahal tidak. Pikiran tidak bekerja seperti itu. Pikiran kita ibarat langit yang luas. Pikiran tentang dia itu seperti awan datang dan pergi. Kadang awan itu tebal, gelap, menutupi seluruh cahaya, membuat segalanya terlihat suram. Tapi awan itu tidak akan bertahan selamanya. Kamu tidak bisa mengusir awan itu dengan marah atau memaki-makinya. Kamu hanya bisa berdiri dan menunggu dia pergi. Atau kamu bisa menjadi pengamat melihat awan itu tanpa harus merasa harus kehujanan karenanya. Dengan menjadi pengamat, kamu belajar untuk mengatakan pada dirimu sendiri, ini hanya pikiran. Aku tidak harus selalu mempercayainya. Aku tidak harus selalu menuruti kemana dia membawaku. Saat kamu mulai memisahkan dirimu dari pikiranmu, kamu sedang menciptakan jarak yang sehat antara apa yang kamu rasakan dan siapa dirimu sebenarnya. Kamu mulai paham bahwa kamu bukanlah pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang mengamati pikiranmu. Dan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. 2. Isi kekosongan dengan hal yang bermakna. Pikiran tentang dia seringkali muncul paling kuat ketika ada ruang kosong dalam hidupmu. Saat kamu sedang sendiri. Saat kamu tidak punya sesuatu yang benar-benar membuatmu merasa hidup. Seperti taman yang dibiarkan tanpa tanaman. Gulma akan tumbuh dengan cepat dan mengambil alih. Begitu juga dengan pikiranmu. Saat kamu tidak mengisi ruang kosong itu, bayangan tentang dia akan datang, menari-nari di kepalamu, membuatmu merasa seolah-olah dia masih ada di sana. Padahal, dia mungkin sudah pergi, sudah melanjutkan hidupnya. Sementara kamu masih terjebak di sana di antara rasa yang tak selesai. Maka, penting sekali untuk mulai mencari sesuatu yang membuat hidupmu penuh. Bukan sekadar pengalih perhatian, tetapi benar-benar sesuatu yang membuatmu merasa utuh. Apa yang dulu pernah kamu sukai sebelum kamu mengenalnya? Apa yang membuatmu merasa bersemangat bangun pagi? Apa yang membuatmu merasa bangga pada dirimu sendiri? Mungkin itu membaca buku yang membuatmu merasa paham dunia lebih luas. Mungkin itu menulis, menuangkan semua pikiranmu dalam bentuk kata, atau mencoba hal-hal baru yang menantang, seperti olahraga, memasak, atau belajar bahasa asing. Saat kamu benar-benar menenggelamkan dirimu dalam aktivitas yang bermakna, kamu sedang memberi makan jiwamu.
Kamu sedang memperkuat pondasi dirimu sendiri agar tidak lagi mudah diguncang oleh ingatan tentang dia. Ingatlah bahwa orang yang paling mudah diserang oleh pikiran masa lalu adalah mereka yang hidupnya kosong. Maka isi kekosongan itu dengan sesuatu yang bermakna. Dengan begitu, kamu sedang memperkecil ruang bagi bayangan dia untuk hidup di kepalamu. Kamu sedang mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. 3. Menuliskan perasaanmu secara jujur. Kadang yang membuat pikiranmu terus memikirkan dia bukan hanya karena rasa cinta, tetapi juga karena ada emosi yang belum selesai. Ada kata-kata yang tidak pernah terucapkan. Ada luka yang tidak pernah benar-benar kamu hadapi. Mungkin kamu masih marah pada dia, atau justru marah pada dirimu sendiri. Mungkin kamu kecewa. Mungkin kamu merasa bersalah karena tidak bisa mempertahankan hubungan itu. Atau kamu rindu. Rindu yang begitu dalam sampai terasa seperti lubang yang tak bisa kamu tutup. Kalau kamu menahannya terus di dalam kepalamu, semua itu akan berputar-putar. Seperti kaset rusak yang tak pernah berhenti. Memutar lagu yang sama. Kamu akan mendengar suaranya terus, melihat senyumnya. Mengulang-ulang kenangan yang membuatmu sakit. Dan kamu tidak tahu harus bagaimana. Itulah sebabnya kamu perlu menuliskannya. Ambil kertas, ambil pena, dan tuliskan semuanya. Tulis sejujur-jujurnya. Tulis tanpa takut dihakimi. Tulis seolah-olah kamu sedang berbicara pada dirimu sendiri yang paling jujur. Tanpa topang, tanpa kebohongan. Tulis tentang betapa kamu merindukannya. Tulis tentang betapa kamu kecewa pada dirimu sendiri. Tulis tentang kenangan yang paling kamu rindukan. Tulis tentang semua kesalahan yang pernah kamu lakukan. Saat kamu menulis, kamu sedang memindahkan beban itu dari kepalamu ke kertas. Kamu sedang mengeluarkan racun yang selama ini kamu telan bulat-bulat. Ketika kamu membaca kembali tulisanmu, kamu akan melihat bahwa sebagian besar rasa sakitmu hanyalah cerita. Cerita yang kamu ulang-ulang. Dan cerita itu bisa kamu ubah. Kamu beri akhir yang berbeda. Dengan begitu, kamu tidak lagi menjadi budak dari cerita itu. Kamu menjadi penulisnya. Dan itu adalah langkah besar menuju penyembuhan. 4. Mengurangi pemicu yang membuatmu terus terpaku. Seringkali kita sendiri yang membuka pintu bagi rasa sakit untuk masuk kembali. Kita scroll media sosialnya. Kita cari tahu kabarnya. Kita dengarkan lagu-lagu yang dia sukai. Kita simpan fotonya di galeri ponsel kita. Kita membiarkan diri kita sendiri terjebak dalam jebakan nostalgia. Mungkin kamu berpikir, aku cuma mau tahu dia apa kabar. Tapi tanpa sadar, setiap kali kamu melakukan itu, kamu sedang membuka luka lama yang seharusnya sudah mulai sembuh. Kamu sedang mengundang rasa sakit itu datang dan menguasaimu lagi. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apa yang membuatmu kembali memikirkannya? Apakah itu media sosial? Apakah itu foto-foto lama? Apakah itu lagu-lagu kenangan? Atau tempat-tempat yang dulu kalian datangi bersama? Kalau kamu sudah tahu jawabannya, sekarang saatnya kamu memberi jarak. Mungkin kamu perlu unfollow dia. Mungkin kamu perlu menghapus atau menyimpan fotonya di folder khusus yang tidak sering kamu buka. Mungkin kamu perlu membuat playlist baru yang lebih segar, yang tidak membawamu kembali ke masa lalu. Ini bukan berarti kamu pura-pura melupakan dia. Ini adalah cara kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu sedang menciptakan ruang bagi dirimu untuk tumbuh, untuk bernapas, untuk menemukan dirimu kembali. Kamu sedang melindungi dirimu dari luka yang sudah cukup lama kamu tanggung. 5. Menerima dan bersyukur atas pelajaran hidup. Setelah semua usaha itu, kamu akan sampai pada satu titik di mana kamu perlu berdamai dengan kenyataan bahwa dia hanyalah bagian dari cerita hidupmu. Sebuah bab yang sudah selesai kamu tulis. Mungkin kamu bertanya, kenapa aku harus bersyukur padahal dia meninggalkan luka? Karena setiap orang yang datang dalam hidup kita membawa pelajaran. Walaupun rasanya pahit, dia datang untuk mengajarkanmu tentang cinta, tentang kehilangan, tentang bagaimana kamu bertahan dalam kesakitan, tentang bagaimana kamu menemukan dirimu sendiri di tengah semua rasa hancur. Tanpa dia, kamu mungkin tidak akan menjadi sekuat sekarang. Tanpa dia, kamu mungkin tidak akan belajar bahwa kamu bisa mencintai seseorang begitu dalam. Tanpa dia, kamu mungkin tidak akan tahu betapa berharganya dirimu sendiri. Saat pikiran tentang dia datang, katakan pada dirimu, terima kasih telah menjadi bagian dari kisahku.
Kini aku memilih untuk berjalan ke depan. Dengan begitu, kamu sedang mengembalikan kendali hidupmu pada dirimu sendiri. Kamu sedang membebaskan dirimu dari bayangan masa lalu. Ingatlah, kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh siapa yang tinggal di pikiranmu. Kebahagiaanmu ditentukan oleh caramu memegang kendali atas pikiran itu. Kamu tidak harus berhenti memikirkannya dalam semalam. Ini proses yang panjang, dan kamu tidak harus sempurna. Yang penting kamu terus berjalan, terus berproses, dan terus percaya bahwa kamu pantas untuk bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan hari ini di Titik Pencerahan. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah kemenangan besar untuk dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kamu lebih berharga dari yang kamu kira. Kamu layak untuk mencintai dirimu sendiri lebih dari siapapun. Jika video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap bertumbuh, karena kamu layak untuk bahagia.